Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Irfan Effendi, NIM 20211468, dan rekan saya Lukman Arisandi dengan NIM 21211521. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari final project dari mata kuliah Artificial Intelligence dengan judul Handwriting Digit Recognition dengan Convolution Neural Network. Kita langsung masuk ke latar belakang. Untuk yang latar belakang, pengenalan angka tulisan tangan adalah kemampuan komputer untuk mengenali angka tulisan tangan manusia. Ini adalah tugas yang sulit untuk mesin karena angka tulisan tangan tidak sempurna dan dapat dibuat dengan berbagai rasa. Pengenalan digit tulisan tangan adalah solusi untuk masalah ini yang menggunakan gambar digit dengan mengenali digit yang ada di dalam gambar. Dan untuk rumusan masalahnya adalah perbedaan dalam penulisan manusia sulit dikenali oleh mesin. Batasan masalahnya pada kesempatan pada proyek ini hanya akan mengukur akurasi dalam penulisan manusia. Lanjut, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lukman. Terima kasih Mas Irfan. Jadi tujuan penelitian ini yang pertama adalah membantu mesin untuk mengetahui jenis-jenis bentuk tulisan yang dituliskan oleh manusia, karena bentuk tulisan manusia itu kan berbeda-beda tergantung dengan bagaimana dia belajar menulis dulu gitu. Jadi metode algoritma yang digunakan untuk penelitian ini yang pertama adalah CNN. Jadi apa itu CNN? Jadi algoritma untuk pembelajaran mendalam yang banyak digunakan untuk pengenalan dan klasifikasi gambar. Jadi kenapa di penelitian ini kami mengajukannya itu menggunakan algoritma CNN? Karena CNN itu lebih berklarifikasi untuk gambar, dan kelas ini itu bagian dari jaringan saraf yang membutuhkan praproses minimum. Dia menginputkan gambar dalam bentuk potongan kecil atau byte-byte kecil, terus memasukkannya dalam satu waktu sehingga akan mendeteksi sebuah pola yang tidak pasti. Jadi dalam algoritma ini itu nanti gambarnya itu akan dipotong menjadi bit-bit kecil, satu piksel dalam satu waktu, nanti dimasukkan ke yang namanya hidden layer atau lapisan tersembunyi, dan nanti disatukan kembali di output layer atau lapisan keluaran gitu. Oke, selanjutnya itu adalah pengenalan multi-layer perseptor. Jadi MLP ini adalah bagian dari algoritma CNN. Untuk cara kerjanya nanti ada. Jadi simpelnya itu ini itu bagian dari CNN yang menurut Profesor S. Peter dan M. Minsky ini itu yang pertama kali memperkenalkan multi-layer perseptor, merupakan pengembangan dari perseptor tunggal. Jadi awalnya itu pada tahun 1969 itu perseptor tunggal, lalu oleh Profesor Piper dan Profesor Minsky ini dikembangkan menjadi multi-layer perseptor. Lalu untuk cara kerja algoritma CNN dan cara kerja MLP ini akan dijelaskan oleh rekan saya Irfan. Silakan. Untuk cara kerja algoritma dari CNN sendiri, kinerjanya mirip dengan neural network yang biasa terhubung sebelumnya. Jaringan konvolusi ini memiliki bobot yang dapat dipelajari dari input dan bias. Setiap neuron yang terhubung dalam jaringan menjadi input dan melakukan produk di atasnya. Ini berlangsung secara non-linear, ada fungsi skor terdiferensiasi tunggal di akhir,
Fungsi ini terdiri dari skor yang kita peroleh dari berbagai lapisan jaringan saraf, yang akhirnya fungsi kerugian di akhir untuk mengevaluasi kinerja model. Jaringan saraf konvensional berbeda dari jaringan saraf tiruan standar dalam arti bahwa ada asumsi eksplisit input sebagai dalam bentuk gambarnya. Jadi ini adalah bentuk cara kerja dari algoritma CNN. Mulai dari convolutionnya, ada berbagai layar di feature maps, terus ada subsampling, proses-prosesnya terbentuk sampai berapa di subsamplingnya, lalu di akhirnya ada di tahap fully connected, maka langsung ke proses outputnya. Jadi ada beberapa layar dari awalnya, terus itu menjadi dua data yang kemudian keluar sebagai output. Untuk prosedur pembelajaran MLP dalam hal ini sebagai berikut. Mulai dengan lapisan input, menyebarkan data ke depan, kemudian ke lapisan output. Langkah ini adalah propagasi maju. Berdasarkan keluaran, ditentukan kesalahan selisih antara hasil yang diprediksi dan diketahui. Kesalahan perlu diminimalkan, menyebarkan kembali kesalahan, temuan turunannya terhadap setiap bobot dalam jaringan dan perbarui modelnya. Ini adalah gambar dari cara kerja algoritma MLP, forward propagation. Ada input layer, terus ada hidden layer, terus masuk ke output layer. Lalu ketika error estimation-nya akan kembali backward propagation. Selanjutnya, aplikasi pengenalan angka tulisan tangan menggunakan dataset MNIST. Pengenalan karakter tulisan dengan adalah area penelitian luas yang sudah berisi secara implementasi terperinci yang mencakup kumpulan data pembelajaran utama, algoritma populer, perskalaan fitur, dan metode ekstraksi fitur. Dataset MNIST atau Modified National Institute of Standard and Technology Database adalah subset dari dataset NIST yang merupakan kombinasi dari dua dataset NIST, dataset database khusus 1 dan database khusus 3. Database khusus 1 dan database khusus 3 ini terdiri dari angka yang ditulis dengan tinggi siswa sekolah dan karyawan Biro Sensus Amerika Serikat. Masing-masing MNIST berisi total 70.000 gambar digit tulisan tangan, 60.000 set pelatihan, dan 10.000 set uji dalam kotak pembatas 20 x 28 x 28 pixel dan anti-alias. Semua gambar ini memiliki nilai Y yang sesuai dengan dinyatakan beberapa angkanya. Untuk bahan pembuatan aplikasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Mas Irfan. Jadi bahan pembuatan aplikasi ini itu yang pertama yang dibutuhkan adalah bahasa pemrogramannya sendiri yaitu Python, terus IDE-nya. IDE-nya ini bisa Jupyter, bisa VS Code, ya itulah seenaknya lah. Terus ada NumPy, terus untuk datasetnya itu ada MNIST yang dijelaskan sebelumnya. Terus untuk OpenCV-nya itu menggunakan CV2. Terus library untuk membangun GUI-nya itu menggunakan Tkinter library atau TK. Terus untuk library di deep learning-nya itu menggunakan Keras library. Terus untuk processing image-nya atau untuk memproses gambarnya itu menggunakan TensorFlow yang menggunakan lebih ke library Kerasnya. Jadi rencana pembuatan Mas Irfan ya. Nah, rencana pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu kita membuat sebuah dataset dan mengimpor dataset ke library. Kita akan mengimpor semua modul yang kita butuhkan dan melatih modul kita. Nah, setelah itu library Keras itu sudah berisi tentang beberapa kumpulan data dari MNIST adalah salah satunya. Jadi kita dapat dengan mudah mengimpor dataset dan mudah dengannya. Jadi datasetnya itu nggak dibuat secara manual atau kita buat sendiri, tapi kita mengimpor dari MNIST dengan metode
meloading data dan mengembalikan kita pada data pelatihan. Jadi selanjutnya itu kita membuat sebuah pra-proses data. Jadi sebelum data ini diolah atau diimpor, kita harus dipecah dulu datanya. Jadi data ini dimasukkan ke modelnya sehingga kami perlu melakukan beberapa operasi dan memprosesnya agar data ini siap di jaringan saraf atau di algoritma CNN atau lebih tepatnya CNN MLP. Dimensi latihan ini itu seperti yang dijelaskan Mas Irfan tadi, itu 60.000 kali set pelatihan dengan model CNN yang akan membutuhkan satu dimensi lagi, dan latihan ini itu akan dikembalikan lagi ke metrik menjadi 60.000 kali pengetesan. Selanjutnya, monggo Mas Irfan membuat model. Sekarang kita membuat model dari CNN yang kita proyek demo dari Python. Model CNN umumnya terdiri dari lapisan konvensional dan polling. Ini bekerja lebih baik untuk data yang direpresentasikan sebagai struktur grid. Inilah alasan mengapa CNN bekerja dengan baik dan dalam masalah klasifikasi gambar. Laporan drop-off digunakan untuk menonaktifkan beberapa neuron, dan saat pelatihan ini mengurangi penyesuaian penawaran model. Dengan coding, kemudian kami mengkompilasi model dengan pengoptimal ada delta. Proses selanjutnya adalah melatih modelnya. Jadi ketika modelnya sudah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah untuk melatih modelnya supaya data yang kita inputkan lebih semakin akurat seperti itu. Fungsi dari model fit ini dari keras akan membuat pelatihan model dibutuhkan data penelitian, data validasi, epos, dan ukuran batch. Dibutuhkan beberapa waktu untuk melatih model setelah pelatihan. Kami menyimpan bobot dan definisi model di file MNIST H5. Terus langkah selanjutnya yaitu evaluasi model. Jadi ketika sudah dilatih dengan beribu-ribu kali percobaan, maka selanjutnya adalah evaluasi model. Kami memiliki 10.000 gambar dalam kumpulan data kami yang akan digunakan untuk mengevaluasi beberapa baik model kami bekerja. Data pengujian tidak terlibat dalam pelatihan data, oleh karena itu data baru untuk model kami, dataset MNIST, seimbang sehingga kami bisa mendapatkan akurasi sekitar 99%. Dan itu selanjutnya untuk pembuatan grafik user interface-nya akan disampaikan oleh rekan saya, Lukman. Oke, pembuatan GUI UI ini itu membuat file Python dulu. Jadi setelah kita itu membuat sebuah file untuk melatih bagaimana cara menulisnya, selanjutnya kita akan membuat untuk menampilkannya. Jadi yang pertama itu adalah pustaka library TK itu hadir di pustaka standar Python. Jadi yang pertama itu membuat fungsi prediksi digital yang akan mengambil gambar sebagai input, kemudian digunakan model terlatih yang tadi file tadi itu dan memprediksi angka apa yang seharusnya dikeluarkan. Kemudian kita akan membuat kelas yang akan bertanggung jawab untuk membangun GUI ini untuk aplikasi kita. Kami juga membuat kanvas tempat kami untuk menggambar dengan menangkap peristiwa mouse. Jadi kita itu nanti akan menggambar di kanvasnya menggunakan gerakan mouse dan membuat sebuah tombol untuk memicu prediksi digital yang akan ditampilkan gitu.
Oke, selanjutnya langsung praktek aja. Oke, baik. Selanjutnya kita akan langsung praktek percobaan tentang GUI. Silakan Mas Luman bisa share screen. Jadi cara kerjanya itu kita pakai dulu tanggal 1 terbatas 99 2 oke 3 5 6 8 oke. Sedikit penjelasan. Jadi seperti cara kerja algoritma CNN, jadi ketika kita menggambar sebuah objek atau gambar, contohnya 1, objek ini itu nanti akan terpecahkan beberapa piksel gitu untuk dimasukkan ke yang namanya hidden layer. Seperti cara kerjanya MLP, dari hidden layer ini nanti akan diteruskan ke maps kecil. Jadi pecahan pixel ini kira-kira itu sama dengan pecahan pixel yang mana di dataset yang telah kita latih sebelumnya. Jadi contoh ini saya menggambar angka 1. Jadi dari maps itu nanti akan ditampilkan ke output layer. Nah, ini ternyata ini cocok di dataset di map angka 1 dengan akurasinya itu mencapai 98%. Tapi ada beberapa maps yang kadang itu membacanya angka lain, contohnya seperti angka 6. Nah, itu menjadi angka 9. Kenapa? Karena si algoritmanya itu hanya membaca bundaran ini. Jadi kalau seumpama angka yang ada bulatannya itu biasanya emang susah dibaca, seperti 6 dan 9. Nah, ini baru bisa kebaca. Jadi kadang algoritmanya itu bingung karena ada bulatannya seperti ini. Nah, ini baru seperti itu. Oke, baik. Begitu teman-teman. Begitu penjelasan dari kelompok kami terkait handwriting recognition dengan convolution neural network. Mungkin banyak kesalahan dalam kami menyampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.